Nah ini problemnya. Apa bro? 2019 akhir. Enggak. Kenapa? Orang tuh udah gak menye-menye. Udah gak? Oh aku cinta. Terus harusnya gimana? Iya oke. Selamat datang di BACOT Outing. Boom. Build a cup of talks. Jadi kita Yo. membangun sebuah Bacot, perbincangan. yo. Bacot kita. Wait, abis salaman men. Oh iya. Jangan Jangan lupa. seruput. Kok seruput sih? Cara cuci tangan yang bener men. Taknya nih, ya kan. Ini nih kayak siap. terus abis itu kayak gini, cuk gitu kan. Sekul. Ali. Jadi aman dari corona nih. Asli banget, asli. Jadi banget kita konten. berdoa juga buat Indonesia, semoga Indonesia cepat bebas dari virus corona. Yo, mantap gila anjing. Amin Amin. anjing. Amin. Mantap anjing. Amin. Wih. Kita jadi ngebahas apa nih, Bro? Oke, sekarang jadi kita wah. Casing apa tuh, Bro? Wah, casing apa? Ini casing apa, Bro? Jadi gua custom casing, men. Gila keren banget. Episode Anjing. pertama udah di-endorse. Gila. Jadi ini dari @sagalaya.case. Ya, Gue mau baca. Wah, apaan tuh? apa itu? Wah, Wah, itu what the ini apa ya namanya ya? apa sih namanya? Pokoknya ini dari Sagalaya juga kan, men? Wah, iya. Wah, Ini gila. dari Sagalaya. Jadi .case. .case. Jadi lu kalau misalnya mau custom case di sagalaya.case aja, men. Oh iya. Kok copot? Wah, jangan copot dong. Bagus banget sih ini. Bagus banget ya. Bagus banget, tapi gue nggak tahu fungsi apa jadi. Fungsinya tuh gini, men. Oh iya, gimana? Ntar lu copot. Ntar lagi. Nah, ntar lu kalau misalnya mau nonton film bisa lu gini. Cikut. Gila. Oh iya benar. Kreatif sekali ya Sagalaya. Bener. Case itu. Bener banget. Bener Bener dong. banget. Terus bisa dibuat kayak, aduh pegel nih. Waduh. Gila, enak banget. Dan Kayak, lu misalnya punya cangkir kan, tapi gagangnya putus kan kayak. Wah, bisa di sini. wah, gila. Tuh kan, coba deh kalian yang punya brand, promonya di Kepoin. kita aja. Pasti kita improvisasi gini lebih bagus. Ya. Kepoin di Sagalaya.case. Alright. Cheers dulu, men. Sagalaya podcast. Kenapa kita bikin ginian sih? Kenapa kita bikin gini ya? Karena kita ini kan bocahnya suka ngobrol, men. Benar banget. Bener, Dor. Kita sering buat ngobrol kan? Parah. Ngobrol. Lu jangan begitu, ntar geter kameranya. Iya, sorry. Ini studio kita murahan. Kita kenapa bikin ginian? Soalnya kita sering ngobrol, men. Iya benar. Dan Itu alasan kita kenapa kita bikin ginian. enggak juga. Oh iya, kita Dari duit. Oh, enggak goblok. Enggak. Kagak, gue gak nyari duit. Gila, gue cuma nyari subscriber sama 4.000 jam penonton aja kok. Benar. Bener kan? Gue gak nyari duit, ngapain gila? Gue udah Iya. banyak banget duit gue, men. Gue gak nyari duit lewat YouTube. Kalau di YouTube, ya itu tadi yang gue bilang, nyari subscriber sampai Sombong lu ya. 10.000 Banyak duit lu ya. sama 4.000 jam viewers. Enggak siap. Aduh, kita enggak siap, Bro. Enggak siap. Oke. Terus kalau nggak nyari duit dari YouTube, lu nyari duit di mana? Bisnis lah, bro. Wow, Bisnis, bro. bisnis. Ya, Bisnis apa tuh? emang itu pertanyaannya? Oh iya, Iya. gue bisnis banyak, men. Bisnis apa tuh kok, Bro? Kalau gue tuh, Bro, Kopi dulu. Kopi 19. Enggak. Wah. Gue ada bisnis kopi, bisnis baju, bisnis sayuran, men. Ali. Lu tadi kan bantuin gue nanem. Oh iya benar. Enggak, tapi sebelum gue mau cerita dulu nih. Ini kita harusnya bikin udah 3 hari yang lalu nih. Iya benar. Yang pertama, gara-gara converter nggak ada. Yang kedua, ininya rusak nih. Apa nih? Splitternya rusak. Yang ketiga, Yang ketiga, gue berantem sama abang gue. banyak sebenarnya masalahnya, Bro. Apa, bro? Lebih dari itu, Bro. Apa, bro? Kamera contohnya.
Kamera, iya, ini pakai handphone sekarang. Ini masih pakai handphone, Bro. Gara-gara kamera minjem, Chargernya ngilang, laing. laing, Gak ada. gak ada. Coba. Lu Makanya pikir. pakai handphone. Kali ada yang mau ngasih Itu aja sih ajasan. ceritanya. Kayak kita tuh bener-bener diuji banget ya men bikin kayak gini ya. Oh, iya, bener. Kayak kita bakal sukses deh. Dapat subscriber. Bener banget. Alright. Bener banget. Bener. Terus kayak gimana awalnya lu bangun bisnis lu itu sih? Awalnya gue bisnis, pertama kali bisnis tuh baju men. Baju. Yoi men. Baju apa tuh? Baju bersajak men. Oh, jadi bersajak dulu baru baju. Iyalah. Jadi gue punya akun sajak-sajak gitu, bersajak namanya. Terus gue mikir kayak ini bagus deh kalau dijadiin baju. Soalnya sekitar 2 tahun lalu kali. 2 tahun lalu model-model baju kayak types gitu lagi laku banget, Pak. Tipografi gitu. Ya, iya. Oh. Jadi gue, wah ini, anjay. Jadi pasar gue anak-anak sajak tuh. Masih anak. jualan? Udah enggak? Itu kan lu nanya awalnya. Oh iya, Alright. benar. Awalnya terus abis itu, wah, modal nekat gue, Pak. Berarti lu berapa kali gagal kayak gini? Belum selesai anjing. Gak apa-apa. Belum 11 menit terus 11 menit. nggak apa-apa anjing. Ya udah. Kan bisa diedit. Gimana gagal? Jadi Gimana bisa gagal? belum itu nanggung banget Oh, iya, anjing. boleh. Lanjutin. Oke, bisnis baju habis itu gue mikir kan ini kayaknya dijadiin baju asik banget nih, Bro. Nah. Ya kan? Yo, Tulisan-tulisan ini jadiin baju oke juga nih. parah, Bro. Supaya biar orang-orang bisa baca nih. Parah gitu. Habis itu gue langsung ke om gue nih calling yang orang. Bagaimana dengan orang buta? Kenapa sih Yang anjing? sedang jalan ke mall. Gak bisa baca. Iya. Kenapa gak bikin tipografi braille? Apa tuh? Braille, Bro. Apa sih nggak tahu? Braille. Hah? Fontnya orang-orang buta. Iya. Suka-suka lu. Bisnis gua anjing. Kan lu bilang Buat biar orang bisa baca nanti kan. Iya. Bagaimana jika Terlalu jauh. Oke. Lanjut. Ya kan? Abis itu gue telepon om gue yang di Bandung tuh, dia orang konveksi. Om, bikinin gue baju nih, desainnya kayak gini. Gue bikin 2 kodi. Satu kodi itu isinya 20 baju. Gue bikin 2 kodi, modalnya tuh 1,5 waktu itu. Tapi gue nggak punya duit kan pada saat itu. Nggak miskin juga. Oh, iya. Maksud gue nggak enak aja minta sama orang tua gue. Gila, gue udah miskin, gede, tetep bro. aja miskin. Anjing. Terus abis itu ya udah, tapi nanti saya bayarnya om setelah baju laku saya bayar, berarti bayarnya tempo. Oh iya benar. Ya kan, news. Terus udah tuh jualan. Kalau lu tahu dulu ada Nike Tempo. Bodoh. Gue jualan kan. Gue jualan. Gue bingung nih, bro. Bingung kenapa tuh? Soalnya gue nggak pernah dagang kan sebelumnya. Oh iya benar. Akhirnya gue bawa 2 baju Udah ke miskin kampus. tolol tuh waktu itu. Gue bawa. Lu diem dulu kan, gue lagi cerita. Ini gue bintang tamu loh ceritanya. Oh iya benar. Gue bawa baju kan 3 biji gue bawa baju ke kampus. Niatnya gue pengen jualan, bro, sama teman-teman kampus. Cuman karena nggak punya basic dagang, akhirnya gue malu kan, gengsi anjing. Oke, buat nawar-nawarin tuh gengsi ya. Parah. Miskin gagal gengsi. Nggak Lanjut. gue dulu syuting men, ya kan. Syuting, ya jadi banyak lah teman-teman gue artis yang followersnya banyak. Oh Tiba-tiba ini artis ya? dulu Boleh minta foto? gak, jadi gara-gara ganteng-ganteng serigala yang jelek gak laku anjing. Kenapa lu gak jadi motornya? JJB, Apa tuh? jelek-jelek babi. Waduh. Terus temen gue ada namanya, gue sebut gak ya? Jangan. Gak usah ya, ntar dia minta bayaran lagi. Sebut aja Airin. Pokoknya temen syuting gue. Iya benar. Habis itu dia ngajak main ke rumahnya kan. Wah pas banget nih. Ya rumahnya pokoknya deket daerah Bekasi juga kan. Oh lu di Bekasi tinggalnya ya? Kita di Bekasi. Oke, bro, foto bro, please bro. Terus share di IG Oh lo. iya BTW nih ya. Apa tuh? Daripada orang-orang takut salah sangka nih. Aha. Kita kayak gini ngumpul lagi corona nih. Ya kan? Oh, rumah kita sebelahan kok. Rumah kita Jadi tuh kita lagian juga kan social distancing. Benar. Social distancing. Bener. Benar. Itu kan kalau misalnya yang kumpul 6 sampai 10 orang, bro. 5 orang ke atas. Kalau cuma berdua gini dan kita juga nggak hacim-hacim dari tadi, jadi aman aja lah insya Allah ya. Dan kita, bro. Tadi sampai mana tadi?
Oh, sampai syuting. Teman gue ngajak rumahnya. ngajak gue ke rumahnya, habis itu gue minta foto sama dia, terus di-share tuh sama dia. Itu baju seminggu habis, men. 40 baju. Wah. Habis itu gue bayar utang gue yang 1,5. Pokoknya gue ngambil untung sekian lah, ada lah ya. Terus gue pesan lagi terus-terusan kayak gitu sampai akhirnya ada 6 season. Dan itu gue semester 1 kuliah. Pertama kalinya megang duit. Nggak pertama kalinya sih. Syuting gue juga waktu itu banyak lah megang duit. Ya lo tau lah anjing. Yes. Terus habis itu maksud dari dagang itu umur segitu gue berhasil megang duit sampai 32 apa 33 juta. Pokoknya sekitar segitu. Duit pribadi lu. Duit pribadi dari jualan baju, men. Anjing asli. Asli nih. Asli, bro. Anjing. Tapi karena gue Be aja. goblok ngelolanya, jadi abis langsung gitu buat have fun, main minum Waduh, kopi. gila. Minum kopi. Oh iya Cheers benar. dulu. Cheers. Nah, abis itu udah season 6 itu tiba-tiba penjualan menurun banget, Pak. Karena Nggak tahu. karena orang tuh udah nggak zaman kayak gitu. Mungkin Iya. tiba-tiba turun dan Nggak, sebenarnya bersajak ini tuh kata-kata apa sih? kata-kata sajak, bro. Sajaknya tuh kayak tentang Ya tentang masa lalu gue, tentang cinta. percintaan sih lebih banyaknya. Abis itu Nah, ini problemnya. apa, bro? 2019 akhir. Enggak. Kenapa? Orang tuh udah nggak menye-menye. Udah nggak. Oh, aku cinta. Terus harusnya gimana? Ngentot langsung. Grepe langsung. Jadi gak usah pakai baju saja segala macem. Baju saja orang yuk ngens. Wah, itu laku, bro. Itu trik Nah, dari gue. jadi gue gagal. Kenapa gue bisa bilang gagal? Penjualan turun, nggak laku. Itu masih ada berapa ratus baju, itu nggak laku. Dan gue sombong, terlalu banyak hura-hura, jadi duitnya gue jajanin terus. Ya udah, sampai sekarang masih ada bajunya. Gitu, bro. Oh, ini promosi juga sekali. Kalau ada yang mau ngabisin stoknya Aldi ya. Enggak. Cuman udah nggak berjalan gitu, udah nggak produksi, bro. Benar-benar sih parah banget tuh. Aduh, kacau. Gitu, bro. Terus hal paling pahit dalam bisnis lu tuh apa, men? Alik, men. Hal paling Ngentots, men. lu kasar banget sih. Anjing, men. Hal paling pahit itu jadi susah nongkrong, bro. Waduh. Iya, bro. Karena apa tuh, bro? Ya jadi waktu itu kan gue sendiri, Pak, benar-benar sendiri. Gue lagi nongkrong nih, tiba-tiba ada orderan, gue balik ke rumah, gue packingin tuh bajunya, gue tulis namanya kan alamat kan, gue nggak ada toko fisik ya, men, online. Gue tulisin namanya segala macem, abis itu udah gue simpen, gue nongkrong lagi, temen gue udah pada balik, kayak gitu kan. Itu sih pahitnya. Tapi di balik kepahitan itu pasti ada manisnya. Manisnya duit, bro, pasti. Oh iya, benar sih. Manisnya duit dan experience, terus lo bisa dapat relasi ya kan, karena dari antara penjual dan pembeli itu kan suatu relasi juga, suatu hubungan ya nggak? Apa kali wah kamu pasti suka yang ini. Itu lo mulai bisnis itu dari tahun berapa sih? Itu kalau nggak salah iya 2018. 2018. Kenapa lo malah milih bisnis? Padahal waktu itu setahu gue di tahun 2018 Alright. itu kayak CPNS nih guys, Ah, gimana sini, mas good. CPNS ya nggak? Oh iya. Benar ya tuh? Kenapa gue milih bisnis? Iya. Kenapa tuh? Karena Kayak padahal PNS tuh kan wah, dijamin gajinya ya pokoknya aman lah gitu. Karena gue nggak mau, jujur aja, men, gue nggak pernah mau jadi pekerja soalnya. nggak tertarik kalau ya jadi Nggak tertarik jadi pekerja. Gue jadi kreator kayak gini tertarik kan? nggak juga sebenarnya. Terus ngejalanin ini tuh dengan Apa? Ini apa? ini semua ini. Oh, karena gabut aja, men. Oh iya benar. Karantina di rumah gabut. Iya. Ya udah karena gitulah. Kalau orang kaya gabutnya gitu, beli mic, beli tripod. Yang murah, Yang yang murah. Beli meja yang minjem. Apa beli meja yang minjem anjing? Dari mana sih lu belajar bisnis? Dari experience dan dari mentor. Butuh berapa tahun gila? Ya, Experience gua bisnis itu lu learning- sendiri buat memasarkan baju-baju lu. Itu learning by doing sih sebenarnya. Enggak, itu sebenarnya
masih awal banget men gue bisnis baju. Sekarang gue udah ada bisnis sayuran. Sekarang gue udah ada bisnis kopi, kedai kopi. Petani ya. Ini bro, bibir kopi bro. Tuh kan, udah ada yang endorse 2 tuh. Sabi banget. Sabi banget. Gitu bro. Jadi itu sebenarnya masih titik nol gue banget. Dan belajarnya dari mentor. Mentornya itu pas gue buka kedai kopi. Jadi kalau ini gue sebut namanya nih. Dia punya kedai kopi juga, kebun kopi namanya di Grand Wisata. Namanya Bang Piton. Dia ngajarin gue. Beliau. Wah, astagfirullah. Kok astagfirullah sih? Beliau yang ngajarin gue men. Ya, karena gue bener-bener sehari itu cuma 20. Harga kopi gue 20.000. Sehari itu cuma satu yang beli. Bahkan pernah nggak kejual satu pun men. Wah, Gue konsul ke dia, bang ini gimana ya. Terus akhirnya dia survei nih ke kedai gue waktu itu. Kayak dia ngeliat, wah ini apa ya. Jadi kedai gue tuh waktu itu memang setengah-setengah bro. di mana itu? Waktu gue buka di Grand Galaxy Oh, Grand Galaxy City ya. Park. Oh iya. Ya, Park itu gue hoki banget sih. Jadi ada orang buka kedai kopi, habis itu dia nggak jalan gitu kedainya dan minta gue untuk ngelola. Akhirnya kita bagi hasil. Dari situ udah bagi hasil itu sepi kan. Sebelumnya sepi, cuman di awal 3 bulan awal tuh rame tuh. Ya dapatlah sekitar belasan juta ada. Nah di situ gue kumpulin buat akhirnya gue sekarang buka kedai kopi kayak gitu. Nah di situ titik pembelajaran gue tuh pas gue buka di Galaxy. Gimana caranya kayak konsepin, gimana caranya hospitality sama pembelinya men. Alik sih parah. Kacau. Terus kita balik lagi nih sama pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bener gak sih? Apa sih yang paling penting dalam bisnis? Nggak kedengeran bro. Apa sih yang paling penting dalam bisnis? Nanti gak Apa sih yang paling penting dalam bisnis, bro? yang paling penting dalam bisnis. Si plek tak pang peng. Nam lang, usnay. Nix pak nang laka plak peng. Yang paling penting itu adalah konsistensi bro. Konsisten is of fraud. Konsistensi bro. Dalam menjaga kualitas dan keramahan men. Sabi Sabi Gue banget. serius. Oh itu serius? Gue serius. Wah lebih sabi banget sih kalau itu. Yang paling penting tuh konsistensi. Jadi jangan sampai lu udah banyak yang beli, abis itu karena untuk mempersingkat waktu. Bagi tips-tipsnya dong bro. Tips-tips apa anjing? Dalam berbisnis gitu kayak supaya brand yang kita jual tuh bisa laku anjing. Gue jualan tuh nggak laku-laku bro. Oh, lu pernah jualan emang jualan? Pernah. Gue dulu tuh pas waktu masih kecil nih gue jualan ikan cupang kan. Kayak anjing nggak laku-laku anjing. Ada tukang nugget lewat doang. Seenggaknya saling membeli gitu loh. Kayak tukang nuggetnya dipanggil sama nyokap gue, bang beli bang. Tapi tukang nuggetnya nggak mau beli gue. Gila men, itu tukang nugget kayak kurang Iya. mutualisme ya gak sih? Bener. Dari situ gue kesel banget anjing tukang nugget nih. Tengil banget. Gue gak seneng dong gue kan. Logic ribut tuh. Gue isengin bro. Masih SD tuh. Isengin gimana? Doi lagi duduk nih di pos. Dulu depan rumah gue tuh kayak ada pos gitu. Oke. Iya kan? Ah. Atapnya itu kayak dari apa sih? Apa sih? Gimana ya? Dari kayu. Bukan. Seng. Kayak yang biasa Tripod, di pagar. tripod. Yang biasa di pagar. Oh, ini apa namanya polyflex. Nggak tahu Kok deh. polyflex sih itu buat baju? Bukan apa? Iya itulah pokoknya ya. Gue tahu. Siang-siang panas kan. Oke. Nah dia tuh lagi duduk santai kan kayak gini. Sambil gua kipas pakai bucket hat anjing. Anjing. Gede banget treasure kan. Wah. Pakai bucket hat ngipas ya kan. Dari belakang tuh gua isengin buat tipu batu bata. Duh. Loncat dia langsung anjing. Sebenarnya nggak lucu sih. Enggak, iya, cuma kalau lu ada di situ tuh lucu banget, seru banget anjing liat mukanya ya kan. Udah wah, dia wah. Itu SD tuh. SD gua SD. Oh, Parah sih. pertama bisnis cupang tuh men. Kayak anjing nih, buat kayak temen pasti baik banget nih. Yang ngerasain kayak lu anjing, gue jualan gak laku nih, tai Oke. lah. Jadi tipsnya itu adalah Putus asa. Jangan putus asa ya. jangan putus asa. Gak siap. Jangan putus asa itu pasti dalam semua bidang men. Tapi kalau misalnya di bisnis lebih tepatnya lo harus melakukan yang namanya competitor analyzing bro. Menganalisis kompetitor lo nih.
Ya kan, kompetitor lu misalnya Itu jual. step-step pertama tuh ya. Iya, lu misalnya jualan apa nih? Kopi, ya kan? Di daerah Bekasi Timur misalnya. Nah, lu cek tuh di Bekasi Timur ada berapa kedai kopi. Oh, ada 3 misalnya. Sama lu jadi 4. Nah, 3 kedai kopi ini, lu harus survei ke mereka. Mereka kelebihannya apa, kekurangannya apa, segala macam. Kayak itu ada SWOT namanya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan T-nya itu apa ya? Tobrut. Wah. Yang jaga Tobrut. Token brutal. Waduh. Apa ya T-nya? Gue lupa sih. Itulah pokoknya. Gue lupa. Jadi kita harus ngelihat kelebihannya dulu dia apa, habis itu kekurangannya dia apa. Nanti di kita baru kita rangkum tuh dari ketiga itu. Nah, berarti lo harus buka yang beda dari mereka. Lo harus menciptakan yang namanya unique value. Ya, nilai unik apa nih? Jadi bikin kenapa lo harus mempertanyakan sama diri lo sendiri, kenapa orang harus ke kedai gua? Misalnya di kedai lain cuman kopi-kopi biasa, tapi di kedai lo ada buku buat mereka bisa baca gratis. Jadi lo misalnya promoinnya jadi lebih gampang gitu, kayak kalau ngopi di Sokin, ads books bro buat di batch gitu. Oh iya benar-benar kayak. Itu. Wah ada buku nih. Wah ada toket. Oh, Waduh. banyak faktor ya. Banyak faktornya. Benar ya. tuh ya kan. Di mana titik lu merasa sukses, Tot? Titik kesuksesan gue adalah ketika gue OOK, gue dapet duit. Oka. Apa itu Oka? Ongkang-ongkang kaki bro. Wah, itu emang paling asik tuh seperti itu, Bro. Iya. Kalau misalnya dari bukunya Robert Kiyosaki, Waduh, siapa tuh? ada men, dia pemain properti gitu bro. Itu ada namanya 4 kuadran gitu kan. Ada E, ada SE, ada B, sama ada I. E itu employee, artinya pegawai. Rumusnya tenaga plus waktu sama dengan uang. Kalau SE itu self employee, lebih ke profesi kayak dokter, sutradara. Rumusnya sama, tenaga plus waktu sama dengan uang tapi lebih uangnya. Nah, kalau bisnis rumusnya itu people sama dengan money. Orang sama dengan uang. Jadi kalau pembisnis itu ya lo harus nge-hire karyawan supaya lo bisa OOK men. Tapi lo harus bikin SOP-nya dulu. Nih kerjanya begini gitu loh. Gimana? Ya gitu. Gitu bro. Kalau apa sih anjing? Kok enggak apa-apa? Ya nggak paham di mana bro? Perkataan lu, Bro. Tapi buat teman-teman pasti ada yang paham ya kan? Gua mah Iya enggak perlu. begitu nah. Iya, Yang gua enggak I, perlu paham. I itu investor. Wow. Jadi money sama dengan money. Jadi gitu. Lo invest. I sama dengan M. Apa tuh? IM. Investor sama dengan money. Enggak juga. Bacot. Oh, iya benar-benar. Nih, perkataan terakhir. Astaga. Pertanyaan terakhir. Ih, mulut gue tolol banget deh. Apa tuh? Bagaimana cara memulai bisnis? Ini buat teman-teman yang tolol, miskin mau merubah nasib. Tapi bener. Bener. Kayak jangan mau. Aduh, udah miskin ngeluh. Udah gini, aduh, udah miskin, jiwanya miskin. Astagfirullah. Jangan sampai seperti itu. Buat teman-teman miskin bisa apa nih? Kayak kita nih. Kita miskin. Tapi Bener. ini minjam. Minjem nih. Tripod minjem. Converter minjem. Mic Mike duit bapak. kita miskin. Tapi nanti kita ganti gitu. Iya. Trik gimana cara Allah memulai bisnis Subhanahu wa ta'ala. adalah gimana ya? Berani men. Sumpah. Iya, bener tuh. Sama jangan Kebanyakan mikir ya? Iya. Kayak kebanyakan plan A, B, C, D gitu. Kebanyakan. Iya. Jadi Kecuali lu bikin plan A, tapi backup plan B. Oh, backup plan C. Iya, iya. Jangan plan A, plan B, plan C. Iya, karena jujur Kebanyakan aja, planning, gue bro. kayak yang awal bersajak, gue nggak pakai modal kan, gue minjem, Wah, gue bilang nanti gue bayarnya setelah laku. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis kopi. Gimana caranya gue bisa buka kedai kopi dengan modal 11 juta, tapi harga ruko 35 juta dan masih kurang alat-alat gue kayak kulkas gue belum ada, grinder gue belum ada, rock presso gue belum ada. Dengan cara gue yakin, gue tarik investor, 2 orang teman gue, lo modal, buset ini orang ngorok. Lanjut. Oke. Terus tadi sampai gue tarik 2 teman gue buat jadi investor. Gue jelasin nih. Gue pitching ke dia, nanti lo naruh uang sekian, bla bla sekian, nanti keuntungan lo sekian persen. Lo naruh uang sekian persen, keuntungan lo sekian persen, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya gue gambling juga, Pak. Ini kalau nggak jalan gue nombok duit mereka nih. Tapi ya gue berani dan gue yakin itu pasti jalan. Jadi syaratnya adalah berani untuk apa? Berani untuk melakukan, men.
berani untuk melakukan. Iya. Siap. Tapi gue pernah denger juga cuy. Apa? Gue tuh tahu pernah denger dari bapak Aha. ngomong kayak, lu kalau mau bisnis jangan setengah-setengah. Ya. Kalau lu setengah-setengah mending gak usah. Maksudnya gimana tuh? Tot ya kan? Maksudnya gimana tuh tot? Lu mau buka, tapi udah ragu, buka ragu, ragu gini-gini, baik pertimbangan segala macam, kayak baik pertimbangan gitu, ada pertimbangan terus ragu, mending gak usah, Mending gak usah. mending gak usah, Mending CPNS ya. Wah, Wah, mending lo kerja tempat gue. di mana tuh? Kan belum gue. Jadi gitu deh. Iya, stay tune terus di Build a cup. bacot, Build a cup of socks. bacot, Bacot. Yeah. botok, Anjay. santuy. Goodbye bro. Anjing closingnya gak enak banget tapi gak apa-apa lah awal. Ntar juga bakal ketemu ya. Nanti kita pakai bumper closing. Iya, kita pakai bumper, kita pakai mixer. Ini masih pakai handphone bro. Parah. Pakai handphone. Oke, bye. Terima kasih.